Aku nama aku Akwi Haidi dari calon masa bumi 2022 itu Tra FITB ya, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian 2022. Mungkin kalau misalnya prestasi medali perunggu KSN 2022 yang kebumian. Oke, sekarang untuk malam ini kita akan membahas tentang OSNP ya. Sekarang kan ASN ya. Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi bidang oceanografi tahun 2017. Kita langsung mulai aja. Tidak sahabat saya. Oke, karena mulai yang oceanografi itu mulai nomor 41, ya di sini tertera ya nomor 41. Oke, kita langsung ini baca. Jika dilakukan survei di wilayah pesisir Mimika dengan tujuan untuk mengetahui fenomena perubahan garis pantai, maka harus dilakukan dengan pengukuran beberapa parameter mengenai lokasi pengamatan dan karakteristik gelombang dengan beberapa peralatan, diantaranya adalah, oke, aku coba anotet aja. Oke, nah ini perubahan garis pantai ya. Perubahan garis pantai kita ini ya eliminasi satu-satu aja sih sebenarnya. Mulai dari yang ini ya, mulai dari jawaban yang ini. GPS. Nah, GPS itu perlu ya perubahan garis pantai karena untuk menentukan lokasi. Nah, kalau kita nggak tahu lokasinya kan nggak bisa ya. Jadi harus butuh GPS. Echo sounder. Nah, echo sounder itu tidak diperlukan karena echo sounder itu diperlukannya itu untuk kedalaman biasanya. Kedalaman. Sedangkan kalau tidal gauge itu diperlukan untuk perubahan garis pantai. Karena ya mengenai ini ya pasang surut ya. Kalau misalnya kita mengetahui karakteristik pasang surut, maka perubahan garis pantai pun bisa diketahui gitu. Ke echo sounder itu salah. Tidal gauge, wave recorder, current meter. Wave recorder juga enggak ya. Wave recorder itu karakteristik gelombang, current meter itu arus. GPS benar, current meter salah. Tidal gauge ya. Kayak ini juga salah. Habis itu echo sounder, tidal gauge, palm gelombang. Palm gelombang juga ini benar. Maaf. Yang palm gelombang benar karena karakteristik gelombang ya. Karakteristik gelombang. Tidal gauge benar, echo sounder salah ya tadi. Ini karena perubahan kedalaman. Nah, jawaban yang benar adalah yang A, GPS, palm gelombang, sama tidal gauge. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ini adalah gambar-gambar dari palm gelombang, GPS, wave recorder, sama tidal gauge. Kalau palm gelombang itu alat untuk mengetahui karakteristik dari gelombang itu sendiri ya. Bisa mengetahui puncak, sama mengetahui lembah dari suatu gelombang. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui periode dari gelombang. Tetapi palm gelombang ini alatnya itu sangat bersifat subjektif dan tergantung si pengamat. Karena ini cuma ini ya berbasis tongkat ya. Tongkat yang ada batas-batas apa ya pengukurannya, misalnya ini 10 cm, 20 cm, 30 cm, dan itu tergantung banget sama mata pengamat gitu. Kalau mata pengamat itu tidak akurat, maka pengukuran karakteristik gelombang itu juga tidak akurat. Nah, berbeda dengan wave recorder itu sudah otomatis gitu. Jadi kita taruh di misalnya di bibir pantai, dia langsung bisa mengetahui gitu karakteristik gelombang, seperti puncaknya, lembahnya bagaimana, lalu periode gelombangnya seperti apa, dan kecepatan gelombang. Nah, itu untuk palm gelombang sama wave recorder. Lalu ada GPS. Nah, GPS atau kepanjangan dari grounding apa ya Mas? Grounding P-nya aku lupa. Bla 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 system. Oke. Nggak salah VB atau apa gitu. Grounding positioning system. Nah, cara kerjanya gimana?
Jadi ada 3 komponen dari GPS satelit dari GPS ini. Yang pertama adalah satelitnya, yang kedua adalah penerimanya, ini penerima, dan ini adalah controllernya. Gitu. Jadi si GPS ini memanfaatkan minimal 3 satelit untuk menentukan keakurasian lokasi tersebut. Kenapa harus 3? Ini mirip dengan konsep dari seismogram ya. Ya, dari konsep seismogram kalau misalnya kita penentuan lokasi gempa bumi gitu. Nah, gambarnya seperti apa? Ini aku gambarin. Oke. Jadi ada 3 satelit ya misalnya. Nah, untuk mencapai titik ini ya, titik si ini yang biru-biru ini, itu butuh 3 ini ya, 3 lingkaran gitu, atau 3 radar ya, kita bisa sebut radar untuk menentukan lokasi akurat. Kalau kita cuma misalkan 2 ya, 2 aja anunya, radarnya atau satelitnya, itu ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Jadi kurang akurat untuk menentukan suatu lokasi. Jadi diperlukan minimal 3, bisa juga lebih untuk menentukan lintang dan bujur pengamat yang memakai GPS tersebut. Kita udah bahas span gelombang, GPS, wave recorder. Terakhir adalah tidal gauge. Tidal gauge itu alat untuk mengukur ini ya, mengukur variasi pasang surut. Kenapa di sini dibilangnya mengenai lokasi pengamatan dan karakteristik gelombang? Kenapa gelombang juga masuk ke tidal gauge gitu? Karena pengertian dari pasang surut itu kan ini ya, gelombang dengan periode panjang. Nah, makanya tidal gauge itu juga masuk ke jawaban. Nah, yang dieliminasi adalah echo sounder, current meter gitu. Current meter ada di sini, echo sounder. Maka jawabannya adalah yang A, GPS, span gelombang, dan tidal gauge. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung di sela aja ya. Oke, kita lanjut. Nomor 42. Gejala gelombang angin yang terdapat di perairan laut Arafura mempunyai tinggi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Kecuraman gelombang adalah perbandingan antara tinggi dan periode gelombang, periode dan kecepatan gelombang, tinggi dan panjang gelombang, kecepatan dan panjang gelombang, periode dan tinggi gelombang. Ini harusnya nggak terlalu sulit ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu ini ya, komponen dari gelombang itu sendiri. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah kita ukur dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Bisa juga sih dari sini ke sini juga bisa. Intinya puncak ke puncak, lembah ke lembah gitu. Lalu kita bisa ini ya, hubungan antara panjang gelombang, kecepatan dan frekuensinya yang dinyatakan dalam rumus lambda sama dengan V per V. V per F maksudnya. Lambda atau panjang gelombang sama dengan kecepatan gelombang dibagi frekuensi. Nah, yang ditanya kecuraman gelombang adalah perbandingan antara, berarti kan kita harus ini ya, kecuraman itu kan ini ya, kalau misalnya dalam persamaan matematika tuh kan kecuraman tuh M ya, M. Misalnya Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini kan yang dimaksud dengan kecuraman atau yang disebut dengan gradien ya kalau di matematika. Nah, tetapi di sini tuh ada 2 gitu. Antara yang ini alfa, yang ini tuh theta misalnya. Nah, yang mana nih yang termasuk kecuraman gelombang? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari jawaban itu tuh ini ya, tinggi gelombang ya, tinggi gelombang dibagi dengan panjang gelombang. Nah, ini jawabannya. H per lambda gitu. Atau tan theta, M sama dengan tan theta sama dengan H per L. Yang ini jawabannya. Kalau yang antara tinggi gelombang
dan setengah panjang gelombang ya, kita bisa lihat ini setengah panjang gelombang, ini yang disebut dengan kemiringan gelombang. Ada istilah baru nih. Jadi ada kecuraman, ada kemiringan gelombang. Kalau kecuraman itu H per L atau tinggi gelombang. Tinggi gelombang itu dicari dengan ini ya, amplitudo, dua amplitudo. Amplitudo maksimal sama amplitudo minimal. Itu yang disebut dengan H. Dibagi panjang gelombang. L bisa, lambda juga bisa sih. H per L atau lambda. Kalau misalnya M sama dengan tan alfa, itu yang disebut dengan kemiringan, itu H per setengah lambda. Nah, jadi bisa bedain antara kemiringan dan kecuraman gelombang. Maka jawaban yang betul adalah tinggi dan panjang gelombang ya. Sebenarnya kalian juga bisa ini ya, eliminasi juga sebenarnya. Kecuraman itu tidak mempunyai satuan. Ya. Kan kalau misalnya di matematika juga, Y sama dengan MX plus C itu kan M itu nggak punya satuan kan. Nah, yang saling membagi itu kan hanya yang ini ya, tinggi dan panjang. Meter dibagi meter ya habis gitu. Habis. Kalau tinggi dan periode jadi meter per second. Periode dan kecepatan gelombang jadi meter. Kecepatan dan panjang gelombang jadi per second. Periode dan tinggi jadi second per meter. Nah, itu semua nggak termasuk dalam kriteria kecuraman gitu, yang nggak mempunyai satuan. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Oke, tinggi dan panjang gelombang ya jawabannya. Oke, nomor 43. Pada saat limbah masuk ke perairan laut akan menimbulkan kekeruhan air laut. Kekeruhan tersebut dapat diukur dengan alat apakah current meter, Secchi-disk, diometer, bottle nonson, atau echo sounder. Jawabannya ini main gampang ya. Jawabannya itu adalah Secchi-disk. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kecerahan. Kita bahas satu-satu. Kalau current meter itu arus, diometer, DO itu singkatan dari dissolved oxygen. Dissolved oxygen atau oksigen terlarut ya. Dissolved itu terlarut, oksigen itu ya oksigen gitu. Jadi alat untuk mengukur seberapa berlimpahnya gitu oksigen yang terlarut di dalam tubuh perairan. Kalau bottle nonson itu alat untuk mengambil sampel air laut di kedalaman tertentu. Sampel air laut di kedalaman tertentu. Lalu dia diambil ke permukaan, lalu dianalisis karakteristik air lautnya. Yang terakhir adalah echo sounder. Echo sounder itu alat untuk mengukur kedalaman. Kedalaman. Oke. Kita lihat. Nah, ini adalah penampakan dari Secchi-disk ya. Kalian bisa ini juga sebenarnya eksperimen di rumah. Dan bahkan ini kalau nggak salah eksperimen OSN 2018 atau 2019 gitu, oceanografinya tentang Secchi-disk itu kalian bisa buat di rumah pakai tutup kaleng yang warna putih terus cat warna hitam gitu, cat warna hitam. Nah, mungkin ini aku agak perdalam sedikit. Jadi cara untuk mengukur kecerahan air laut itu menggunakan rumus D1 plus D2 per 2 gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kalian ini ya, ambil Secchi-disknya yang menggunakan pemberat ya, biasanya ada di bawah tuh pemberatnya, itu kalian tenggelamkan ke dalam tubuh perairan gitu, ke dalam tubuh perairan. Terus dilihat nih seberapa dalam ketika kalian itu nggak bisa melihat lagi si putih-putihnya ini. Nah, si putih-putihnya ini nggak bisa kelihatan lagi gitu. Jadi cenderung semuanya itu warna hitam. Inilah yang disebut dengan kedalaman D2.
Lalu kalian angkat secidisnya itu sampai putih-putihnya itu kelihatan dengan jelas gitu. Nah, inilah yang disebut dengan D1. Nah, kecerahan air laut kita bisa hitung pakai D1 ketika ketika tubuh perairan itu bisa terlihat oleh secidis ditambah jika sudah tidak terlihat lagi dibagi 2. Nah, seperti itu. Ini kalian bisa ukur berulang-ulang karena secidis ini tergantung mata pengamat gitu. Ini sangat-sangat subjektif. Tergantung mata pengamat apakah itu terlihat, apakah itu tidak terlihat, itu kan perspektif orang berbeda-beda. Apalagi ya mata juga kadang ada salahnya gitu. Bagi yang minus, silinder dan lain-lain, nah itu juga bisa menjadi ketidaktelitian pengukuran gitu. Oke. Nah, ini bisa kalian ingat ya rumusnya D1 plus D2 per 2. Oke, kita lanjut. Nomor 44. Dilakukan sampling sedimen dari limbah untuk mengetahui komponen fraksi sedimen dasar. Untuk membedakan fraksi pasir, lanau maupun lempung digunakan peralatan berupa. Oke. Mungkin langsung aja ya. Nah, ini adalah alat-alat ya, beberapa alat yang aku tampilin untuk mengetahui karakteristik air laut dan sedimen laut. Oke. Yang pertama adalah Van Veen Graph Sampler. Nah, Van Veen Graph Sampler ini itu adalah alat untuk mengambil sedimen dasar laut gitu. Ini bentuknya kayak capitan ya. Kayak capitan untuk ngambil sedimen dasar laut. Lalu ada Nansen Bottle Sampler. Nah, ini yang udah dijelasin ya, tadi Nansen bottle itu alat untuk mengambil sampel air laut. Sampel. Nah, beda dengan CTD. CTD itu tidak hanya dia mengambil sampel, dia itu juga bisa langsung mengetahui karakteristik dari air laut itu. Karena CTD itu kependekan dari conductivity, temperature, sama depth. Ini adalah 3 karakteristik dasar yang bisa diketahui oleh CTD ini. Conductivity. Nah, conductivity itu maksudnya apa? Jadi conductivity adalah electric conductivity atau konduktivitas listrik. Nah, seperti yang kita tahu, air laut itu kan bersifat elektrolit ya. Elektrolit itu maksudnya mengandung nutrien-nutrien, mengandung garam juga yang terlarut di dalam air laut. Jadi kita bisa mengetahui dari konduktivitas listrik itu bisa mengetahui salinitas. Lalu temperatur ya, pasti suhu ya udah. Lalu depth. Depth ini bisa berhubungan dengan tekanan. Nah, jadi udah tahu ya, kalau CTD itu langsung bisa mengukur salinitas, suhu, dan tekanan. Kalau Nansen Bottle Sampler itu hanya dia mengambil sampel dari air laut, terus dibawa ke lab misalnya. Lalu ditelitilah atau dianalisa karakteristik air lautnya seperti apa. Kalau CTD langsung di tempat itu, di tempat kedalaman itu pun juga bisa langsung diketahui karakteristiknya. Tapi semuanya belum menjawab ya. Yang ditanya itu untuk membedakan fraksi pasir, lanau maupun lempung digunakan peralatan berupa. Jadi Nansen Bottle Sampler bukan. Nah, sebenarnya 3 istilah ini, water graph sampler, sediment bottle sampler, bottle graph sampler, aku cari di internet juga sebenarnya istilah ini nggak pernah ada. Ini juga nggak ada. Nah, maka jawaban yang benar itu adalah Van Veen Graph Sampler. Ini dulu ya. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini adalah Van Veen Graph Sampler. Mungkin kalian yang pernah
ini ikut TO Avastron ya, tapi sedikit trouble ya. Mungkin di pembahasannya kalian pernah ngelihat ini. Ini adalah analisis ukuran butir sedimen yang berada di perairan. Oke, ini yang disebut dengan Van Pen Graph Sampler. Ini sebenarnya materi kuliah dan materi Planas 3. Mungkin aku bagiin sedikit gimana baca dari Van Pen Graph Sampler ini. Nah, tadi kan ini ya, pertanyaannya alat untuk membedakan fraksi pasir, lanau, lempung. Nah, inilah gravel misalnya. Gravel 2,89%, sand 77,12%, silt 12,5%, clay 7,5%. Jadi dia langsung bisa mengetahui apa ya, perbedaan ukuran butir. Ya tentu aja kita harus analisis dulu ya sebelum itu. Nah, sebenarnya dari yang kita ambil menggunakan Van Veen Graph Sampler tadi, yang capitan tadi, itu kita ambil dari suatu tubuh perairan, terus kita keringkan di oven, sehingga kandungan airnya itu kan udah hilang kan. Lalu kita masukkan yang namanya shift shaker. Shift shaker. Shift shaker itu apa? Jadi shift shaker itu punya yang namanya filter-filter. Filter-filter untuk apa ya? Menguji kelolosan butir gitu. Filter yang pertama itu adalah filter yang ukurannya besar gitu. Yang ukurannya besar misalnya yang gravel gitu. Jadi yang gravel itu akan tertahan di filter pertama. Sisanya yang sand, silt, sama clay itu akan jatuh ke bawah. Gitu. Nah, misalnya diketahui perbandingannya maka 2,89% misalnya. Begitu juga pun seterusnya. Misalnya di sini filternya sand gitu. Aduh, sebentar ya. Maaf guys. Baterai lemah. Nah, misalnya di sini filter pasir gitu misalnya, filter pasir. Selain pasir, ya maksudnya yang lebih kecil dari pasir itu akan lolos ke bawah. Begitu juga yang lanau. Misalnya di sini filter lanau, misalnya di sini filter lanau. Nah, di bawah ukuran lanau itu akan lolos ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan shift shaker ya. Nah, setelah diketahui perbandingannya, kita masukkan ke Van Pen Graph Sampler gitu. Lalu setelah itu kita bisa plot ya grafiknya. Misalnya 2,89% gitu. Sekitar sini. Mungkin ada yang bingung ya cara bacanya ini gimana. Jadi sumbu Y ini menunjukkan persenan lolos, sumbu X ukuran butir. Oke. Persen lolos itu maksudnya apa? Jadi misalnya nih ya, gravel. Gravel dengan ukuran 4,76 mm itu sekitar sudah 2,89% itu tertahan. Sisanya kan sekitar ini ya, 97,11%. Nah, misalnya di sini. Itu akan lolos gitu. Kayak ini misalnya 97 misalnya. 97% akan lolos ke bawahnya. Begitu juga di misalnya fine sand gitu. Fine sand ini sudah 77,12%. Pastinya ditambah ini ya, sudah ditambah ini, maka kalau ditambah itu sekitar ya 80%-an lah ya. Nah, makanya persen lolosnya itu sisa 20% gitu. Bisa kita lihat di sini 20%. Itu pula seterusnya. Lalu ada muncul komponen yang disebut dengan misalnya D60, D30, D10. Jadi kalau kita tunjukin D60, D60 adalah ukuran di mana 60% butir itu akan lolos gitu. Misalnya ini D60, maka kita lihat persenan lolosnya yang 60%. 60% itu sekitar di sini, maka nih misalnya ini berapa ya? Di antara 0,42 sampai 0,149 mm.
Ini bisa kita giniin aja ya, karena nggak tahu pastinya dan agak kecil-kecil juga ya ini anunya grafiknya. Nah, kita giniin aja. D60 itu sekitar segini, 0,42 sampai 0,149 mm. Kalian bisa ini juga ya, maksudnya ngelihat grafiknya dan persisnya itu seperti apa. Begitu juga D30 sama D10. D30 itu 30% yang lolos, D10 10% yang lolos. Seperti itu. Lalu ada, nah ini, ternyata ada rumus ya. Rumus yang bisa ditampilkan di sini. Ada yang disebut dengan koefisien keseragaman atau uniformity coefficient, CU. Di CU itu sama dengan D60 per D10. Kalau CC D30 kuadrat per D60 kali D10. Biasanya ini bakal dicantumin kalau misalnya keluar di OSN. Mungkin tingkat nasional kali ya. Kalau di tingkat provinsi aku juga nggak yakin. Tapi lebih baik kita belajar dulu. Kayaknya jawabannya tadi adalah Van Veen Sampler. Jadi alat untuk sebenarnya lebih menganalisis ya, menganalisis dan membedakan fraksi ya. Fraksi itu artinya berapa bagian sih yang termasuk pasir, berapa bagian sih yang termasuk gravel, berapa bagian yang termasuk yang silt dan clay gitu. Jadi bukan langsung membedain tiba-tiba kayak shift shaker yang bisa di ini ya, di ketahui gitu. Jadi harus dianalisis dulu bagian-bagiannya seperti itu. Oke, jawabannya Van Veen Sampler. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari terutama yang ini ya, pembacaan grafik ya. Yang penting itu pembacaan grafiknya. Oke, nggak ada yang bertanya. Kita lanjut. Van Veen Sampler. Oke, nomor 45. 45. Ini gampang ini. Gejala air laut berupa gerakan air yang bergerak secara horizontal maju ke arah laut dan mundur ke arah pantai secara periodik beriringan dengan adanya gejala gerakan naik turunnya air laut yang terjadi di perairan pantai. Oke. Nah ini dari ini aja ya, dari pengertiannya aja ya. Maju ke arah laut dan mundur ke arah pantai secara periodik. Nah, itu disebut dengan ini ya, tidal ya, tidal atau pasang surut. Jadi jawaban yang benar tuh harus pasang surut. Gitu. Jadi karena ada kata kunci maju ke arah laut dan mundur ke arah pantai secara periodik. Nah, itu disebut dengan pasang surut. Nah, ini ada kita bahas yang 4 ini, rip current. Kalau rip current itu arah garis pantai dan ini dan arah puncak gelombang, arah gelombang datang misalnya, gelombang pecah datang itu membentuk sudut 90 derajat. Misal ini garis pantainya yang ini aja ya, N 180 derajat east. Dan yang ini arah puncak gelombang pecahnya itu N90 east misalnya. Ini kan membentuk sudut 90 derajat ya. Maka bisa membentuk rip current gitu. Kalau longsor current itu misalnya garis pantainya ya N 180 juga ya, misalnya 180 east. Arah datang gelombangnya itu misalnya N60. Ada N120 dan ini. N120 derajat east. Maka dia akan ini ya. Ini kalau misalnya arah gelombang datang itu disebut dengan swash. Otomatis kalau misalnya kesetimbangan energi itu akan ada yang kembali gitu ya, kembali ke arah laut. Nah, ini yang disebut dengan backswash. Backswashnya N60 east. Misalnya. Berarti kan ini menimbulkan yang disebut dengan vektor ya. Vektornya begini gitu. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Maka vektornya seperti ini kan ya kalau di matematika. Nah,
disebut longshore current karena arusnya itu akan sejajar pantai gitu. Jadi dia membawa sedimen-sedimen yang akan diendapkan sepanjang pantai. Seperti itu. Lalu ada equatorial current, ini arus permukaan ya, arus permukaan di ini ya, ada north equatorial current sama south equatorial current, itu arus permukaan yang hangat yang berada di ekuator. Kalau Seiche current itu adalah yang disebut dengan harbor current juga. Dia berada di perairan tertutup, misalnya di pelabuhan, disebut dengan harbor ya, pelabuhan, atau juga bisa terjadi di danau. Intinya dia perairannya tertutup gitu. Bisa danau, bisa pelabuhan gitu. Oke. Ini cukup gampang ya. Jawabannya tidal current. Oke, lanjut. Sama lagi ya. Ini yang ditanyain alat lagi. Jika pantai terlihat ada gejala perubahan kedalaman akibat pengendapan limbah pasir dalam kurun waktu tertentu, maka diperlukan pengukuran perubahan kedalaman dasar di bagian bawah air dengan peralatan berupa mengukur perubahan kedalaman dasar di bawah air. Oke, kata kuncinya kedalaman ya, perubahan kedalaman. Kan tadi echo sounder termasuk ya, echo sounder termasuk, GPS juga termasuk, tidal gauge juga termasuk, karena kalau kita nggak mengetahui pasang surut, maka kita nggak bisa mengetahui secara akurat ya kedalaman itu seperti apa. Jawabannya GPS, echo sounder, sama tidal gauge. Kalau yang tadi kan yang ditanya gelombang ya, karakteristik gelombang gitu. Current meter kalau misalnya di kedalaman laut salah, wave recorder salah juga. Current meter salah, ini paham gelombang salah, tidal gauge benar. Echo sounder yang nih, oh iya benar. Paham gelombang aja yang salah ya di sini. GPS, paham gelombang salah. Kalau jawaban benar GPS, echo sounder, sama tidal gauge. Gitu. Sebenarnya ini cukup jelas ya, udah dijelasin di nomor 41 juga tadi. Oke. Nah, selain untuk mengukur kedalaman ya. Nah, ini ada rumus ya. Mungkin kalian sudah tahu juga. Dia ada di SMP ini. Mencari kedalaman 2S sama dengan V kali P. Kenapa 2S? Itu karena dia menempuh, gelombangnya itu kan menempuh 2 kali kedalaman ya. 2S sama dengan V kali T gitu. Tetapi kalau misalnya di ya, echo sounder yang multi beam atau dia memancarkan gelombangnya itu banyak, dia itu selain bisa mencari kedalaman, itu juga bisa memetakan yang disebut dengan batimetri. Memetakan batimetri. Jadi dia bergerak kan ya, bergerak misalnya dari satu tempat, satu perairan ke perairan lainnya, itu langsung bisa memetakan gitu topografi di dasar laut atau yang disebut dengan batimetri seperti itu. Jadi gelombangnya terus menerus ditangkap, terus dianalisis, ada kertas grafiknya juga. Tapi sebenarnya nggak aku tampilin ya. Pokoknya ada kertas grafik gitu, titik-titik. Nanti dia bisa nampilin seperti ini. Gitu. Misalnya ini kedalamannya gitu. Ini tubuh perairannya misalnya. Set. Nah, ini adalah topografi dari dasar laut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, GPS, echo sounder, dan tidal gauge sesuai jawabannya. Kita lanjut, nomor 47. Pasang surut merupakan gerakan naik turun air laut yang disebabkan oleh adanya pasang surut ya. Pasang surut itu kan disebabkan oleh gaya pasang surut ya. Gaya pasang surut itu seperti yang kita tahu itu dipengaruhi oleh ya, F sama dengan GMM per R kuadrat. Ini adalah rumus ininya ya. Rumus hukum gravitasi Newton gitu. Gaya tarik menarik.
Jadi dia disebabkan oleh gaya tarik. Kan ada dua kan ya. Ada matahari, ada bulan gitu. Kita bisa eliminasi nih. Angin salah, arus laut salah. Ini juga arus laut. D sama ini sama ya. Salah gitu. Jawabannya antara B atau C. Matahari yang dominan atau uh, gaya tarik bulan yang besar yang lebih dominan. Kita clear dulu. Oke, ini aku tampilin gambar ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari F gaya pasang surut. Agak beda ya tadi ya, dari F sama dengan GMM per R kuadrat. Nah, ini yang kita biasa tahu ya, yang dipelajari di SMA kelas 10 tentang hukum gravitasi Newton. Tapi kan kita harus mengetahui ini ya, terdapat perbedaan antara satu objek. Ya, maksudnya kalau kita apa ya, bisa kita bilang antara titik sama titik gitu. Antara titik sama titik itu gayanya itu kayak gini. Tetapi kalau di sistem ini itu terdapat jari-jari bumi yang tidak bisa kita abaikan. Kalau misalnya di gravitasi Newton yang biasa kan kita sepertinya mengabaikan dari benda tersebut gitu. Jari-jari benda tersebut karena sangat kecil. Tetapi kalau di sini di gaya pasang surut jari-jari bumi itu tidak bisa diabaikan. Nah, disinilah gaya pasang surut ini berubah ininya, rumusnya itu. Sebenarnya turunannya tuh ada, kalian bisa cari sendiri juga. Tetapi untuk ditampilkan di sini sepertinya tidak dulu karena lumayan panjang dan menggunakan aproksimasi juga, aproksimasi segala macam dan yang penting kita tahu gitu. Di ekuator itu gaya pasang surutnya F sama dengan 2GM, M per D pangkat 3 dikali F. D itu jarak antara pusat bumi ke matahari atau bulan ya. Ini bisa matahari, bisa bulan. Kalau di kutub, duanya ini dihilangkan aja. GMM per D pangkat 3 kali R. R-nya itu adalah jari-jari bumi. Dengan memperbandingkan hal tersebut, maka kita bisa ini ya, membandingkan antara gaya interaksi bumi dengan matahari dengan gaya interaksi bumi dengan bulan. Ini kan kalau kita bisa sederhanakan langsung kayak gini aja ya. Masa bumi dibagi masa bulan ya. Dari sini atau dari sini kalian bisa pilih sendiri aja karena kan akan terbagi dengan sendirinya ya. Maka ini 2 pangkat 30 dibagi 7,3 kali 10 pangkat 22. Ini jarak bulan. Ini terbalik ya. Kenapa terbalik ya? Karena ini ya, D pangkat 3-nya berada di bawah gitu. Maka otomatis kalau kita perbandingkan, dia akan terbalik gitu, perbandingannya. Maka didapatkan perbandingan antara gaya pasang surut di antara interaksi matahari bumi atau dan bulan bumi itu adalah 5/11, di mana bulan itu lebih dominan. Lebih dominan. Seperti itu. Oke, maka jawabannya adalah gaya tarik bulan yang besar lebih dominan dibandingkan gaya tarik matahari. Oke. Kalau kalian mau ngetahuin bagaimana ini bisa dapat rumus ini, kalian bisa cari di internet aja ya, gimana aproksimasinya. Atau enggak kalian bisa tanya anak astro. Karena ini OC tidak perlu segitunya dijelasin. Oke, kita lanjut. Nomor 48. Saat gelombang laut dalam menjalar ke pantai akan terjadi proses pendangkalan gelombang. Oleh karena itu, sifat gelombang akan mengalami perubahan sebagai berikut. Oke. Nah, aku gambarin aja, misalnya gini. Oke, ini ada perairan. Jadi di ini ya, apa namanya?
gelombang itu dia mempunyai energi itu sampai setengah lambdanya gitu, setengah lambdanya. Kalau misalnya lebih dari setengah lambdanya itu energinya tuh sudah sangat kecil gitu, sudah sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Ketika dia itu menjalar ke pantai, itu kan si energi ini itu akan menabrak dari topografi pantai, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hanya meningkat, tetapi panjang gelombangnya menurun gitu. Dan kecepatannya pun akhirnya menurun. Karena kecepatannya pun menurun gitu. Nah, seperti itu. Maka jawabannya benar adalah panjang gelombang lautnya menurun, panjang gelombang laut menurun, tetapi tinggi gelombang meningkat karena terdapat ini ya, energi yang dibawa oleh gelombang yang besarnya setengah lambda itu akan menabrak topografi pantai sehingga akan meningkatkan tinggi gelombang tersebut. Nah, akibat dari peningkatan tinggi gelombang maka lambdanya akan menurun, kecepatannya pun akan menurun. Seperti itu. Kecepatan V sama dengan lambda kali V sama dengan lambda kali F ya. Kalau oh iya, ya benar-benar. Kecepatannya pun menurun ya, karena V sama dengan lambda kali F gitu. Karena V akan, kalau lambdanya naik, maka V-nya pun akan naik. Oke. Kita lanjut. Jawaban ini ya, panjang gelombang menurun tetapi tinggi gelombang meningkat. Oke. Lanjut, nomor 49. Dalam penentuan tipe pasang surut, kita harus memperhatikan komponen pasang surut, di mana dari komponen tersebut harus dihitung dengan faktor tertentu harian tunggal dan harian ganda. Pernyataan di bawah ini yang paling benar adalah, kalian harus ingat bilangan Formazel ya di sini. F sama dengan, kalau aku langsung ini ya, F sama dengan COMS gitu. K1 ditambah O1 dibagi M2 ditambah S2. K1 ini adalah komponen dari diurnalnya. Diurnal. M2 ditambah S2 ini adalah komponen dari semidiurnal. Semidiurnal. Mungkin kalian tahu ini ya. Kenapa aku bisa bilang diurnal, ini adalah semidiurnal. Ini juga berkesesuaian dengan ini ya. Kalau F lebih dari 3, itu kan diurnal ya. Ini diurnal. Kalau F kurang dari 0,25, ini semidiurnal. Nah, ini kalian bisa cocok-cocokan gitu ya. F lebih dari 3 diurnal, maka K1 ditambah O1-nya kan yang harus lebih besar gitu. Sehingga menciptakan bilangan lebih dari 3. Kalau M2 ditambah S2, itu komponen semidiurnal. Kalau misalnya komponen yang di bawahnya itu lebih besar, itu akan menciptakan ini ya, menciptakan bilangan Formazel yang lebih kecil. Bilangan Formazel yang lebih kecil itu yang disebut dengan F kalau kurang dari 0,25 itu pasang surutnya semidiurnal. Nah, itu kalian bisa cocok-cocokkan. Tetapi kalau misalnya mau lebih jelas lagi, ini adalah komponen dari ini ya, pasut gitu. Mulai dari M2, pasut semidiurnal yang dipengaruhi oleh bulan. S2, pasut semidiurnal yang dipengaruhi oleh gaya tarik matahari. K1, pasut diurnal yang dipengaruhi oleh perubahan deklinasi bulan dan matahari. O1, pasut diurnal yang dipengaruhi oleh perubahan deklinasi bulan. Kita cek aja. Tipe pasang surut akan berbanding lurus dengan komponen ganda. Ganda itu semidiurnal ya. Nah, komponen ganda itu semidiurnal, komponen tunggal itu diurnal. Berbanding lurus dengan komponen ganda. Apakah benar? Salah ya. Tipe pasang surut akan berbanding lurus dengan komponen tunggal.
Benar. Gaya tarik bulan dan komponen tunggal gaya tarik matahari. Nah, ini benar. Kita lihat yang C juga ya. Tipe pasang surut akan berbanding terbalik dengan komponen tunggal. Salah. Akan berbanding terbalik dengan komponen tunggal gaya tarik bulan. Salah. Sebanding dengan komponen tunggal gaya tarik bulan dan berbanding lurus dengan komponen tunggal gaya tarik matahari. Ini seharusnya kata-kata sebanding itu agak rancu gitu. Harusnya tuh berbanding lurus. Ini kayaknya pengecoh ya. Jadi lebih baik ambil yang dua-duanya itu berbanding lurus gitu. Komponen gaya tunggal yang tarik tunggal gaya tarik bulan sama gaya tarik matahari. Jangan pilih yang sebanding. Ini pengecoh nih. Maka jawabannya adalah yang B ya. A1 diurnal, O1 pasut diurnal. Gaya tarik bulan dan gaya tarik matahari. Oke. Kita lanjut. B ya, tipe pasang surut. Komponen tunggal gaya tarik bulan dan komponen tunggal gaya tarik matahari. Oke, lanjut. Ini hampir sama ya. Strong, localized, and narrow wave of water which move directly away from shore. Nah, ini adalah kata kuncinya ya. Perpendiculary. Perpendiculary adalah tegak lurus. Tegak lurus terhadap apa? Tegak lurus memotong beach. Beach itu pantai, and break the wave. Maksudnya tegak lurus antara gelombang pecah dan garis pantainya. Maka yang tadi udah dijelasin, jawabannya adalah rip current. Gitu. Sebenarnya ini udah cukup jelas ya. Jawabannya adalah rip current. Oke. Kita lanjut. Karena PG udah selesai, 10 soal, maka semua esai aja. Gelombang menuju ke pantai akan mengalami proses pendangkalan gelombang karena dasar laut ke arah pantai semakin dangkal, sehingga orbital laut akan bergesekan dengan dasar pantai. Menurut Ipan, bla bla bla. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau gelombang laut dangkal, D per L, kurang dari sama dengan 1/20. Gelombang laut transisi, itu di antara 1/20 dan ini harusnya setengah ya. Ini typo nih soalnya. Harusnya lebih dari 1/20, kurang dari setengah. Dan gelombang di laut dalam jika D per L lebih dari sama dengan setengah. Ini yang aku bilang ya, yang tadi energi gelombang itu mencapai setengah gitu di sekitar laut dalam. D per L lebih dari sama dengan setengah. Lebih dari setengah itu bisa diabaikan. Kalau misalnya dia udah kurang dari sama dengan 1/20, dia akan mengalami peninggian gelombang ya. Udah aku jelasin tadi. Kalau misalnya di antara itu, dia laut transisi. Oke. Kita udah ada diketahui kedalaman perairan laut D sama dengan 2,5 meter. Tinggi gelombang 0,7. Periodenya 5 detik. Nah, maka buktikan dengan perhitungan bahwa kondisi perairan laut merupakan perairan laut transisi. Nah, mungkin kalian udah tahu yang ini ya, gelombang laut dalam itu kan L sama dengan GT kuadrat per 2Pi kan ya. Kalau laut dalam ya, misalnya dalam. L sama dengan GT kuadrat per 2Pi. Karena kita mau mencari kan ya, membuktikan bahwa gelombang itu berada di laut transisi. D-nya udah diketahui nih, 2,5 meter. Tetapi L-nya belum diketahui. Sedangkan kita harus membuktikan perairan laut transisi. Kalau dalam itu L sama dengan GT kuadrat per 2Pi, kalau dangkal itu sama dengan T akar GD. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau lebih akurat, itu rumusnya itu ada time hyperboliknya gitu untuk mencari panjang gelombang laut transisi. Tetapi kalau di sini dalam soal ini
itu kalian bisa gunain dua-duanya gitu. Kalian bisa gunain aproksimasi di gelombang laut dalam dan gelombang laut dangkal untuk mencari panjang gelombangnya gitu. Nah, hapus dulu. Nah, ini kalau kita pakai gelombang laut dalam gitu. L sama dengan GT kuadrat per 2pi. Maka dimasukin semuanya komponen-komponen yang sudah diketahui ya. G itu 9,8 kali periodenya dikuadratin per 2 kali 3,14 didapetin panjang gelombangnya 39,012. Maka D per L-nya 2,5 udah diketahui ya di sini. Dan L-nya 39,012. Maka didapatkan D per L-nya tuh 0,06. 0,06 kan termasuk gelombang laut transisi ya. Dia itu lebih dari 1/20 atau 0,05, tetapi kurang dari setengah gitu. 0, nah, 0, oh ya 0,06 ya. Kan lebih dari 0,05 kurang dari setengah gitu ya. Nilai 0,06 ini. Maka termasuk gelombang laut transisi. Selain dari gelombang laut dalam, itu kalian bisa gunain aproksimasi juga di gelombang laut dangkal dengan menggunakan L sama dengan T akar GD. Maka kita masukin 5 kali 9,8 kali 2,5 yang diakarin, maka L-nya sama dengan 24,74 meter. Maka didapatkan D per L-nya adalah 0,10 yang termasuk juga ke gelombang laut transisi ya. Dia lebih dari 0,05 tetapi kurang dari setengah. Nah, dari aproksimasi ini itu menghasilkan dua kesamaan ya. Gelombang laut transisi dan gelombang laut transisi juga. Dalam maupun dangkal. Jadi nggak usah takut untuk gunain aproksimasi. Kalau kan tan hiperbolik di kalkulator lumayan susah kan ya. Jadi kalian pakai aproksimasi aja. Gitu. Aproksimasi itu pendekatan ya maksudnya. Seperti itu. Oke, sudah selesai sih. Ada yang mau ditanyakan? Setia udah jago-jago sih sebenarnya ini. Ada yang mau ditanyakan? Dari soal yang tadi, OC OSP 2017? Atau tanya yang lain juga nggak apa-apa. Yang benar-benar oceanografi, kalau bisa. Oke, ini ada dari Husnuzon. Kak, buat tahu kedalamannya gimana, Kak? Kalau kedalaman ini udah diketahui dalam soal ya. Kedalaman perairan laut sebesar 2,5 meter. Ini sebenarnya harus diketahui sih. Kalau misalnya nggak diketahui, tidak ada rumus yang kita tahu ya sampai mungkin ada, tetapi tidak umum rumusnya. Jadi yang gelombang laut dangkal sama gelombang laut dalam itu biasanya yang dicari pakai rumus tuh hanya panjang gelombang. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kedalaman laut itu pakainya lagi. Intinya diketahui dalam soal biasanya. Kita nggak bisa disuruh cari sendiri tuh enggak biasanya. Oke. Gimana Ferry udah terjawab? Bahas morfologi. Berarti aku harus cari materi ini. Morfologi pantai ya. Oke, morfologi pantai. Mungkin aku gambarin sedikit aja ya. Morfologi pantai itu yang berada di ini dulu ya. Kita bahas di kontinental. Ini ada yang kontinental. Mungkin sambil kalian membayangkan ya, kalau misalnya nggak ada gambar gitu. Kontinental atau kerak benua, dan di kerak samudra itu ya kita sebut ocean ya. Kontinental, benua itu kontinental kan ya? Oh iya benar, kontinental sama ocean gitu. Oke. Ini tidak bagus ya sebenarnya. Ntar aku unduh dulu. Unduh.
Nih, misalnya gini. Set, set. Ya, salah. Iya. Kita bicara tentang ini dulu ya. Tentang tepi benua ya. Tepi benua eh, tepi benua aktif dulu deh. Aktif. Kalau tepi benua aktif, morfologi ini aku bahas morfologi morfologi pantai ya, morfologi ini morfologi dasar samudra sih masuknya. Tapi nggak apa. Kalau di tepi benua aktif itu kan ini ya, dia mempunyai kecuraman yang lebih tinggi karena dia berada di zona subduksi ya. Jadi di daerah kontinentalnya itu terdapat tiga daerah. Nah, itu ada yang disebut dengan continental shelf, shelf, ada yang disebut dengan slope, sama yang disebut dengan rise. Rise inilah yang menghubungkan antara kontinental yang ada di benua ya, sama di kerak samudra. Jadi ada slope-nya, shelf, slope, sama rise. Kalau misalnya kita lihat dari pantai, misalnya ini bibir pantai gitu, ke arah sini, kita tuh sebenarnya masih berada di kerak benua gitu. Kita tuh bukan berada di kerak samudra sampai dia itu terjadi penurunan ini ya, penurunan kedalaman yang sangat signifikan yang disebut dengan continental slope, lalu dihubungkan oleh continental rise sampai ke abyssal plain misalnya. Abyssal plain itu apa? Abyssal plain itu dataran samudra yang cenderung rata gitu dan terakumulasi banyak sedimen yang berada di lingkungan laut dalam. Biasanya lingkungan laut dalam ini pencirinya tenang ya, tenang dan tidak terombang-ambing gitu. Berbeda di daerah pantai. Daerah pantai itu lingkungannya berenergi tinggi sehingga yang terendapkan itu seperti pasir, gravel, dan yang lebih besar lagi. Kalau di abyssal plain itu biasanya sedimen-sedimen yang energinya tuh cukup rendah untuk terendapkan, seperti lanau dan lumpur. Nah itu kalau di tepi benua aktif, dia ada slope-nya. Kalau misalnya di tepi benua pasif, sebenarnya dihilangkan aja gitu slope-nya. Jadi dia itu langsung rise gitu. Dia langsung tidak securam slope gitu. Dia langsung continental shelf, lalu continental rise. Seperti itu. Oke. Ini morfologinya ya maksudnya ya nah mungkin itu morfologi dasar samudra gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Karena nggak ada yang ditanyakan lagi. Oke, nggak ada ya. Aku lihat di chat juga udah. Husnuzon sama ini siapa ini? Abdul. Abdul Karim. Oke. Karena tidak ada lagi, mungkin OSP bentar lagi ya. Berapa minggu lagi sih? Sekitar 2 minggu ya. Ya, 2 minggu lebih lagi. Tetap semangat dan pelajarin soal-soal OSP, OSN juga kalau bisa. Yang tersedia misalnya di ini di uh, web FR Santoso tuh beberapa udah rilis kan. Tapi 3 tahun belakang gitu. Kalian bisa juga pelajarin dari situ dan minta dikerjain dulu baru misalnya tanya-tanya pembahasannya gimana karena biasanya soal-soal OSP itu bisa turunan dari soal OSN sebelumnya gitu. Mungkin itu aja dari aku stop share. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan semangat dan semoga yang di sini Bismillahirrahmanirrahim ya loloslah ke ASN nasional. Bismillah.